mendefinisikan hubungan konflik dan konsensus. Menurut Daredov, otoritas bukanlah sesuatu yang bersikap konstan, karena otoritas terletak pada posisi, bukan pada orang. Jadi, seseorang yang memegang otoritas pada suatu setting tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada setting lain. Senada dengan itu, seseorang yang berada pada posisi subordinat dalam suatu kelompok bisa jadi berada pada posisi subordinat dalam kelompok lain. Ini berasal dari argumen Daredov bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit yang ia sebut dengan asosiasi yang ditata berdasarkan perintah. Semua itu dapat dilihat sebagai asosiasi orang yang dikendalikan oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat berisi otoritas, Daredov memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih besar, yang jadi eksistensi otoritas. Daredov memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih besar, yang jadi eksistensinya adalah bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat memiliki jumlah otoritas yang berlainan. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Daredov tidak hanya tertarik pada struktur posisi-posisi ini, namun juga pada konflik antar mereka. Asal-usul struktural dari konflik-konflik tersebut harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi, dominasi, atau penguasaan. Cetak miring adalah tambahan penulis bagi Daredov. Tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasikan beragam peran otoritas dalam masyarakat. Sebagai contoh, ia bersikap kritis terhadap mereka yang memusatkan perhatian pada karakteristik psikologis dan perilaku individu yang menduduki posisi-posisi tersebut. Ia melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa mereka yang menggunakan pendekatan semacam itu bukanlah sosiolog. Daredov berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua wajah, konflik dan konsensus. Dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya ingin presentasi tentang kepentingan Tale dan manifest. Adapun kepentingan Late, yang pertama sebelum disadari, yang kedua tersembunyi dalam struktur sosial. Adapun kepentingan manifest, yang pertama sudah disadari, yang kedua menjadi dasar tindakan kelompok. Adapun konflik dalam perubahan sosial. Menurut Daredov, yang pertama, konflik merupakan bagian normal kehidupan sosial. Konflik menghasilkan perubahan sosial. Yang ketiga, konflik menghasilkan perubahan struktur masyarakat. Yang keempat, konflik dan perubahan tidak dapat dipisahkan. Pernyataan penting. Yang terakhir, konflik juga merupakan salah satu bagian dari realitas sosial. Dengan kata lain, konflik
juga merupakan perubahan dan perkembangan. Saya Puspitasari, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya, yaitu kesimpulan pokok-pokok teori Dahrendorf. Yang pertama, masyarakat memiliki dua wajah, konflik dan konsensus. Kedua, konflik bersumber dan distribusi otoritas yang tidak merata, otoritas melekat pada posisi sosial. Ketiga, kelompok dominan dan subordinat memiliki kepentingan berbeda. Keempat, konflik mendorong perubahan sosial. Dan sumber halamannya adalah 281 sampai 288. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.